kita sebagai orang tua memiliki tanggung jawab untuk menjaga keluarga kita supaya senantiasa dilindungi oleh Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kita mendapatkan amanah untuk mengkondisikan keluarga kita ini supaya tidak tersentuh oleh api neraka. Artinya visi utama kita dalam berkeluarga adalah nantinya kita berharap supaya dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itulah harapan terbesar kita, ya. Sebagaimana kita bisa berkumpul di dunia dalam sebuah keluarga, maka nanti di akhirat itu juga kita berharap bisa berkumpul. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman dan diikuti oleh anggota keluarganya yang beriman, maka kami pertemukan mereka semuanya nanti di akhirat, yaitu di surganya Allah Ta'ala. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ini agak sering putus anunya Pak, kabelnya mungkin. Ya. Siapa? Hari. Kita tolong di sini. Mungkin kurang terbatas Pak ya, supaya nggak mengganggu konsentrasi. Yang sini atau yang sana? Sering putus koneksinya. Ya. Yang sana. Jadi keutamaan membiayai penuntut ilmu di antara yang kita dapatkan ya fadilah dalam hal membiayai putra-putri kita itu adalah insya Allah akan diberikan oleh Allah Ta'ala limpahan rezeki, ya. Allah Ta'ala memberikan janji di surat Saba ayat 39, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Apapun yang kalian belanjakan, yang kalian infakkan, maka akan diganti oleh Allah Ta'ala, dan Allah adalah zat yang sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi kita tidak perlu khawatir terhadap apa yang telah kita alokasikan, apakah berupa infak, berupa sedekah, berupa biaya untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita. Itulah pahala yang paling banyak kita dapatkan nanti di akhirat. Ada satu hadis yang artinya bahwa dinar, ya, 1 dinar, uang dinar itu adalah uang emas pada zaman dahulu, yang kalau kita konversi itu kurang lebih 4 gram emas, ya. Sekarang ini 1 dinar yang engkau infakkan untuk fisabilillah, atau 1 dinar yang kamu infakkan untuk fakir miskin, maupun 1 dinar yang kamu infakkan untuk memerdekakan budak, dan atau 1 dinar yang kamu infakkan, yang kamu belanjakan, kamu berikan kepada keluarga, maka yang paling besar pahalanya adalah 1 dinar yang kita alokasikan untuk keluarga. Coba kita bayangkan ya, ada 4 alokasi itu. Alokasinya untuk fisabilillah, kalau pada zaman dahulu konteksnya adalah jihad bil qital, ya, jihad bil anfus, berperang fisabilillah, itu kita memberikan biaya, persenjataan dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi harta yang kita miliki untuk alokasi orang-orang fakir miskin, ada lagi yang kita alokasikan untuk memerdekakan budak. Nah, perbandingannya dengan yang keempat, dinar yang kita alokasikan untuk keluarga, maka yang keempat itu adalah a'dhamuha ajron, ya, yang paling besar pahalanya, yang paling banyak. Jadi bapak-bapak, ya, kepala keluarga maupun ibu-ibu yang membantu suaminya untuk memenuhi hajat kebutuhan rumah tangga, sebenarnya kita ini adalah sedang berjihad, ya, berjuang. Maka
keikhlasan itulah yang paling penting untuk kita miliki sebagai dasar utamanya. Selanjutnya adalah ketakwaan, itu juga menjadi pondasi yang penting. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian karena sesungguhnya yang terbaik bekal dalam hidup kita itu adalah bekal ketakwaan. Nah, Bapak-Ibu sekalian, dalam hal memberikan nafkah ataupun biaya untuk kebutuhan dalam hal pendidikan, secara umum ada sebuah hadis yang berbunyi man dalla ilal khairi falahu ka ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kebenaran ataupun kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang melaksanakannya. Sangat besar keutamaan membantu para santri atau para penuntut ilmu agama agar mereka berkonsentrasi dalam belajar sehingga bisa menjaga agama ini. Kita mempersiapkan generasi masa depan ya. Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Ketika kita mempersiapkan generasi yang akan menjadi ulama di masa yang akan datang, dan insya Allah mudah-mudahan juga ada yang menjadi zu'ama ya. Jadi antara zu'ama dan ulama ini saling beriringan ya. Zu'ama itu adalah para pejabat, para penguasa, pengambil kebijakan, itu posisi yang penting dalam untuk menyeimbangkan kehidupan sehari-hari ya, membuat kebijakan sehari-hari yang berkuasa. Kemudian ulama itulah yang mengawal kebijakan itu. Ini masing-masing pada secara Islam dua-duanya saling berperan ya, baik itu zu'ama ataupun ulama ini. Jadi kita persiapkan ulama yang akan pada masa akan datang ini sebuah amal yang sangat baik. Bahkan orang yang lancar rezekinya bisa jadi karena banyak membantu atau membiayai orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Ada kisah seorang motivator pernah mengisi di sebuah acara yang cukup bergengsi, acara yang diadakan di hotel mewah. Nah, di sela-sela kegiatan motivator ini, mungkin setelah acara diajak ya, oleh salah seorang peserta yang hadir untuk singgah ya, dijamu di tempatnya atau di sebuah tempat restoran yang cukup mewah. Motivator ini memberi materi tentang masalah bisnis. Nah, salah seorang peserta menawarkan untuk memberikan jamuan ya kepada motivator ini di selesai acara, maka ya mampirlah si motivator ini ke restoran yang sangat mewah itu. Nah, dalam pembicaraan jamaah sekalian, singkat cerita bahwa ternyata salah seorang peserta ini yang dengan ketawaduannya, dia tidak menampilkan diri sebagai sosok yang wah begitu ya, enggak, tapi dia dengan kesahajaannya, ternyata orang atau salah seorang peserta ini yang menjamu motivator ini adalah pemilik hotel mewah yang diadakan acara itu. Dan beliau juga adalah pemilik restoran mewah, tempat di mana dia memberikan jamuan kepada motivator itu. Dan masih ada beberapa bisnis yang lain. Terus ditanya oleh salah satu motivatornya, terus Anda dulu alumni mana, katanya gitu ya. Katanya saya dulu alumni Mesir, alumni Al-Azhar. Nah, terus sekarang Anda sibuk berbisnis begini, bagaimana Anda mengamalkan ilmunya? Nah, ternyata kata orang yang menjamu ini, saya bisnis ini hanya sampingan gitu ya. Saya ini profesi utama pengajar tafsir, katanya gitu ya. Masya Allah ya. Jadi dia profesi utama itu adalah mengajar, mungkin di madrasah atau mungkin di kampus ya, itu sama saja ya. Jadi profesi utamanya adalah mengajar, nah, sementara bisnisnya itu berjalan ya. Jadi
dia sudah passive income ya, dia sudah merintis sejak dulu, kemudian sekarang sudah dijalankan oleh karyawannya sehingga dia tidak lagi bekerja untuk uang, tapi uang bekerja untuk dia ya. Jadi dia sudah passive income lah gitu ya. Nah inilah keberkahan dari taklim ya. Pada saat kita mengajarkan kepada orang lain ataupun kita memberikan biaya kepada orang lain untuk belajar, maka insya Allah ada keberkahan rizki yang diberikan Allah kepada kita. Ketika kita sisihkan harta sekali saja untuk membangun gedung pendidikan yang akan digunakan untuk belajar dan mengajarkan ilmu agama, maka setiap penuntut ilmu terbantu dengan harta yang kita wakafkan itu. Maka insya Allah pahala akan terus mengalir untuk kita hingga hari kiamat. Kita sangat hafal dengan hadis ya, bahwasanya idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin. Ketika manusia meninggal dunia, maka amalannya terputus. Jadi amalan kita pada saat kita meninggal itu terputus illa min thalathin, kecuali 3 hal, yaitu sedaqatin jariyah, sedekah yang selalu mengalir pahalanya. Kita menginfakkan gedung, kita mengalokasikan tanah yang kita miliki untuk fisabilillah, untuk belajar ataupun untuk pendidikan dan lain sebagainya. Selama properti yang kita alokasikan itu, kita infakkan itu dilakukan atau dipakai untuk pembelajaran atau untuk amal soleh, selama itu pula pahalanya mengalir. Aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, aw walidin soleh atau ulahu, atau anak soleh yang mendoakan. Ada pengakuan ya dari salah seorang wali santri, saya tidak tahu apakah hadir di sini atau tidak hadir ya, tapi ini saya sampaikan untuk sebagai sunnah hasanah ya, atau contoh yang baik, bahwasanya yang disekolahkan di sini itu adalah satu-satunya anaknya. Tidak ada saudara yang lain ya, belum ada dikaruniai adiknya lah gitu ya. Si orang tua ini mengharapkan agar anaknya satu-satunya yang disekolahkan di sini ini menjadi waladin soleh tadi, anak yang soleh yang bisa mendoakan orang tua. Jadi investasi masa depan, investasi sampai di alam barzakh, sampai di akhirat nanti. Karena khawatir si orang tua ini jangan-jangan kalau sekolah di luar terpengaruh dengan dunia luar, menjadi rusak akhlaknya, rusak mentalnya, dan tidak menjadi anak yang soleh. Itulah kekhawatiran dari orang tua ini, dan itu adalah sebuah niat yang mulia, yang luar biasa. Jadi kalau dipikir satu-satunya anak artinya tidak ada penggantinya, tapi karena dia berpikir masa depan, menyekolahkan anaknya di sini adalah investasi masa depan untuk akhiratnya, maka ditahan ya, kerinduannya ditahan, kebersamaan dengan anaknya bisa ditahan. Nah, maka insya Allah itulah pilihan yang terbaik insya Allah. Dan dari beberapa guru juga memberikan peluang ataupun masukan ya dari anak-anak kita. Beberapa kali dituliskan bagaimana testimoninya pada saat liburan, pada saat waktu mereka bersama dengan keluarga. Alhamdulillah ya, paling tidak kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita tanamkan di sini itu ada bekasnya. Mereka tidak lepas dari qiyamul lailnya, mereka tidak lepas dari bacaan maksurat, zikir pagi petangnya, 1-2 halaman mereka masih membaca Al-Quran ya. Bahkan ada yang masih kelas 7 itu ya, yang orang tuanya, ibunya khususnya itu pekerja dan tidurnya larut malam, jam 12 baru tidur, itu jam 3 sudah dibangunkan putranya, Masya Allah ya. Jadi dibangunkan untuk qiyamul lail, padahal istirahatnya baru beberapa jam yang lalu ya. Katanya ibunya, saya bangga senang, tapi akhirnya pusing ya, karena kurang tidur. Nah, itulah ya salah satu contoh tentang kesolehan ya yang kita
tanamkan kepada anak-anak ini, insya Allah nantinya akan menjadi sebuah kebiasaan ya yang baik, yang akan bisa menjadi terus ya, nilainya, pahalanya akan terus mengalir pada kita yang punya investasi atau punya kontribusi di situ. Rasulullah SAW bersabda yang sudah saya baca artinya di awal tadi ya, man dalla ilal khairi falahu ka ajri fa'ili. Barang siapa yang menunjukkan kepada sebuah kebaikan, maka baginya seperti pahala pelakunya. Jadi menunjukkan kebaikan itu kan bisa secara langsung. Kalau kita punya peluang potensi untuk ceramah, berarti kita sampaikan nasihat kebaikan secara langsung. Menunjukkan kebaikan itu juga dengan cara kita menjadi fasilitator. Para orang tua adalah menjadi fasilitator, para guru juga demikian ya. Ketika orang yang kita berikan fasilitas tersebut itu mampu untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan, maka pahalanya mengalir pada kita. Ini yang disebut dengan multi level pahala ya. Bukan hanya marketing saja ada multi level, tapi pahala juga ada yang sama, multi level pahala sampai kepada kita. Keutamaan tersebut oleh Imam Nawawi ketika membahas masalah tawakal dan yakin dalam kitab Riyadhus Shalihin, beliau membawakan hadis berikut ini, yaitu sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, dahulu ada dua orang bersaudara di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu dari keduanya selalu mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menuntut ilmu agama, dan salah satunya lagi sibuk bekerja. Maka yang bekerja ini mengadukan saudaranya yang tidak membantunya bekerja kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pun bersabda, bisa jadi engkau diberi rizki karena saudaramu itu. Itu riwayat Tirmidzi ya. Kamu mendapatkan kelancaran rizki bisa jadi karena kamu telah memberikan kontribusi, memberikan infak, memberikan belanja, membiayai saudaramu yang fokus untuk belajar ilmu agama itu. Sehingga tidak ada yang sia-sia. Di Damaskus dulu pernah ada sebuah kisah yang menakjubkan ya. Ada seorang tukang penggali kubur yang biasa membantu ya masyarakat di sana yang meninggal itu, disiapkan kuburannya, kemudian dikuburkan di situ. Nah, satu hari betapa terkejutnya beliau pada saat kedatangan satu jenazah. Ketika mau dikuburkan di liang lahat, dengarkan tuh. Jadi ketika mau dikuburkan ke liang lahat, itu syekh ini, si orang yang menggali kubur ini melihat dengan tatapan matanya yang tidak dilihat oleh yang ada di sekitarnya. Beliau melihat bahwasanya taman surga yang sangat indah itu ada di liang lahatnya itu ya. Maka dia kaget dan sampai pingsan. Saking kagetnya dia pingsan. Nah, setelah siuman kemudian dikuburkanlah jenazah itu. Satu pekan berikutnya ada kejadian yang seperti itu lagi. Datang lagi jenazah. Ketika mau dikuburkan, taman-taman surga yang sangat indah itu kelihatan. Tapi yang kedua ini dia nggak sampai pingsan. Dia bisa bertahan, dan pada saat mau pulang keluarganya dipanggil ya oleh si penggali kubur itu, Bu atau Pak ya, saya ingin tahu siapakah yang meninggal sekarang ini. Nah, dijawab ini adalah salah seorang anak saya, saudara saya. Terus yang satu pekan lalu siapa yang meninggal? Itu juga sama, saudaranya. Jadi yang satu pekan lalu itu adalah penuntut ilmu yang meninggal dunia. Kemudian sepekan berikutnya ini adalah saudaranya yang membiayai ketika dia menuntut ilmu itu. Maka disampaikanlah bahwasanya saya berikan berita gembira ya kepada panjenengan, bahwasanya saya melihat ada taman-taman surga di kuburan ini. Maka saat itulah timbul motivasi dalam diri penggali kubur ini untuk menjadi penuntut ilmu. Akhirnya dia tinggalkan profesi untuk menggali kubur itu, dia pergi ke Masjid Jami' Damaskus.
dia berguru kepada salah seorang syekh ya pada usia yang sudah tua, usia 50-an lebih. Dia belajar Imriti, belajar Jurmiyah, belajar ilmu sorof, ilmu nahwu, ilmu qawaid fikih dan macam-macam ya dia pelajari. Pada saat itu startnya seperti itu dan akhirnya dia menjadi ulama besar, menjadi rujukan di Damaskus. Beliau adalah bernama Syekh Abdurrahman Al-Haffar. Al-Haffar itu artinya penggali kubur ya. Jadi Syekh Abdurrahman Al-Haffar ini menjadi ulama besar di Damaskus. Profesi awalnya adalah tukang penggali kubur dan akhirnya menjadi seorang ulama besar. Jadi usia tidak menghalangi kita ya. Jadi kita mengambil pelajaran bagaimana semangat Syekh ini dalam menuntut ilmu dan kita mengambil pelajaran tadi. Dua orang, yang satu adalah fokus belajar, yang satu membiayai, dua-duanya itu mendapatkan husnul khotimah insyaallah. Ada beberapa pelajaran dan hikmah dari hadis di atas, yaitu yang pertama, membantu para penuntut ilmu agama di dunia akan mendapatkan keberkahan, yaitu dilimpahkan rezeki berupa harta, kesehatan, taufik untuk beramal soleh, pertolongan dalam segala urusan dan lain-lain. Hadis ini senada dengan hadis Rasulullah SAW yang lain, yang artinya senangkanlah aku dengan bersegera membantu orang-orang yang lemah. Kalian diberikan rezeki dan ditolong karena orang-orang yang lemah ya. Innama tunsuruna bidu'afaikum. Kita itu akan mendapatkan pertolongan dengan orang-orang yang lemah di antara kita. Syekh bin Utsaimin memberikan komentar, sungguh orang-orang yang lemah adalah sebab kemenangan dan rezeki, yaitu apabila seseorang berbelas kasih, berlemah lembut dan memberikan harta yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya, maka itu adalah sebab kemenangan dari musuh dan sebab mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hikmah pelajaran dari hadis di atas adalah bahwa orang yang membantu penuntut ilmu di akhirat kelak akan menuai pahala yang besar. Karena membantu orang yang beribadah, pahalanya sama dengan orang yang beribadah tersebut. Man jahaza ghaziyan faqad ghaza. Barang siapa yang mempersiapkan orang yang perang, maka dia adalah mendapatkan pahala seperti orang yang berangkat perang. Kalau kita tidak mampu berdakwah secara langsung, kita biayai mubalik ataupun penceramah untuk berangkat ke sana, kita ganti transportnya misalnya untuk berdakwah ke sana, maka pahala orang membiayai sama dengan orang yang berceramah itu. Kalau kita tidak mampu menuntut ilmu secara langsung, kita biayai anak-anak kita untuk menjadi penghafal Quran, penghafal hadis, mempelajari ilmu agama ataupun ilmu sifatnya umum, maka kita juga akan mendapatkan pahala daripada orang yang kita biayai itu. Ibadah menuntut ilmu termasuk ibadah terbesar. Belum lagi apabila penuntut ilmu tersebut mengamalkan ilmunya dan mengajarkannya, maka orang yang membantunya mendapat pahala yang semisal. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang membantu perlengkapan orang yang berjihad di jalan Allah, maka sungguh dia juga telah ikut berjihad. Dan barang siapa yang membantu keluarga seorang yang berjihad di jalan Allah dengan suatu kebaikan, maka dia juga telah ikut berjihad. Hadis riwayat Bukhari. Bahkan ada hadis yang lainnya, orang yang mempersiapkan kuda untuk perang, maka Allah Ta'ala menghitung amal dan pahala yang sangat banyak. Mohon maaf, apakah kencingnya kuda itu, apakah kotorannya, apakah laparnya, apakah kenyangnya, selama dia mengurus kuda itu, semuanya itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Utsaimin mengatakan pelajaran yang bisa dipetik dari hadis ini adalah bahwasanya setiap orang yang menolong orang lain dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang ditolongnya. Jika engkau menolong seorang penuntut ilmu dalam membeli buku-buku atau menyediakan asramanya atau memberi infak kepadanya atau yang semisal dengannya, maka engkau akan mendapatkan pahala seperti penuntut ilmu tersebut tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun.
Demikian pula jika engkau membantu seorang yang melaksanakan sholat agar mudah baginya melakukan sholat, baik tempat sholatnya, pakaiannya, air wudhunya, dan apa saja yang dapat memudahkannya untuk melakukan sholat, maka engkau akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang sholat itu. Ini adalah kaidah umum. Barang siapa yang menolong orang lain untuk melakukan suatu ketaatan kepada Allah, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang melakukan ketaatan tersebut tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Yang ketiga, dibolehkan menyibukkan diri dalam menuntut ilmu dan tidak bekerja sama sekali. Ini sebuah kekhususan ya bagi yang punya motivasi atau punya takhusus, keahlian tertentu, punya bakat untuk menghafalkan Quran, punya bakat menghafalkan hadis, punya bakat untuk menguasai ilmu di bidang tertentu, fokus di sana, dibiayai oleh orang lain ya. Dalam hadis ini terdapat dalil yang menunjukkan bolehnya seseorang meninggalkan kesibukan dunia dan berkonsentrasi menuntut ilmu agama, mengamalkannya dan memusatkan diri untuk mengumpulkan bekal di akhirat. Karena menuntut ilmu mengandung kemaslahatan yang besar untuk dirinya dan umat Islam secara luas yang sangat membutuhkan pengajaran ilmu agama. Ini seperti Ahlus Sufah dulu ya, atau Ashabus Sufah. Jadi ada kaum muhajirin dari Mekah ke Madinah, jumlahnya beberapa riwayat menyebutkan sampai 400 orang. Mereka ini orang yang tidak punya tempat tinggal di Madinah, maka ngemper di Masjid Nabawi atau istilahnya sekarang marbot ya. Jadi mereka ngawulo di Masjid Nabawi untuk menjadi santrinya Rasulullah SAW. Jadi pesantren pertama adalah di Masjid Nabawi dulu ya. Mereka fokus belajar Quran di sana, mengajarkan Al-Quran. Mereka fokus untuk ngaji di situ. Nah, mendapatkan biaya dari orang-orang yang ada di Madinah. Kadang-kadang Abu Bakar ngundang mereka ke rumahnya. Diundang ya, mereka terdiri dari 12 kelompok, masing-masing mengikuti, ada jamaahnya sendiri. Suatu saat Abu Bakar mengundang mereka, jumlahnya banyak. Subhanallah, luar biasa. Ketika dijamu oleh Abu Bakar, makanannya itu nggak habis-habisnya ya, dimakan oleh sekian banyak, tapi terus bertambah. Bahkan ketika majelisnya selesai, makanannya masih utuh, malah lebih banyak lagi. Ini karomah Abu Bakar ya. Ketika diundang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga begitu. Kalau Nabi kan mukjizat ya. Jadi itulah luar biasa Ahlus Sufah ini. Pada zaman Nabi ada, pada zaman Abu Bakar juga masih ada. Nah, pada zaman Umar itu dibubarkan ya, dikirim ya. Mereka-mereka yang telah lulus dari santri ya, nyantri di Masjid Nabawi, dikirim ke pelosok-pelosok penjuru. Ada yang jadi wali kota, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi ulama ke sana kemari. Nah, itu mereka sudah mapan ilmunya, mapan keahliannya, dikirim kemana-mana. Itulah produk ya regenerasi pada zaman sahabat pada saat itu. Ini bisa dilakukan dengan syarat apabila tidak memadorotkan dirinya dan orang lain. Memadorotkan diri seperti misalnya ia meminta-minta, namun jika ia bersabar dalam kekurangan tanpa meminta-minta, maka itu suatu kebaikan demi meraih ilmu yang banyak. Nanti panjenengan bisa membaca ya di surat Al-Baqarah ayat 272, 273 dan 274. Itu bercerita lebih rinci tentang masalah Ashabus Suffah. Mereka adalah orang-orang yang fakir tetapi tidak meminta-minta ya, mereka menjaga harga diri mereka masing-masing. Kemudian yang keempat adalah para penuntut ilmu dan pengajar kebaikan bukan orang yang suka meminta-minta dan tidak menampakkan kekurangan dunia walau dalam keadaan kekurangan dan kefakiran. Terkadang bukan karena mereka tidak ingin atau tidak mampu untuk menggapai hidup yang berkecukupan dan kaya raya, tetapi kesibukan mereka dalam menuntut ilmu dan mengajarkannya lebih mereka utamakan sehingga menghalangi mereka untuk itu. Maka merekalah yang paling pantas dibantu, bukan pengemis ya, surat Al-Baqarah 273 ya. Lil fuqara'il ladzina, kepada orang-orang yang fakir yang terikat, alladzina ukhsiru fi sabilillah. Lil fuqara'il ladzina ukhsiru fi sabilillah, berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat di jalan Allah.
Mereka tidak dapat berusaha di muka bumi. Orang yang tidak tahu menyangka mereka orang-orang yang kaya karena mereka memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya. Mereka tidak meminta-minta kepada manusia secara mendesak, dan apa saja harta yang kamu nafkahkan di jalan Allah maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Ini diturunkan kepada ahlus sufa atau ashabus sufa tadi. Yang terakhir, yang kelima adalah hendaknya saling tolong-menolong di dalam menuntut ilmu dan mengajarkannya sesuai kemampuan masing-masing. Apakah dengan ilmu, harta maupun tenaga. Allah Ta'ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong-menolonglah kalian dalam hal kebajikan dan ketakwaan, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya ya. Jadi kami mohon kerjasamanya dari semuanya ya. Ada beberapa waktu yang lalu ya, salah seorang wali santri ya pada saat kepulangan memprotes ya karena putranya tidak bisa pulang tepat waktu ya. Alasannya ya di samping karena ada pelanggaran juga ada faktor administrasi ya. Nah, yang kita sayangkan adalah etika ataupun adab ya yang kurang bisa dijaga oleh wali santri ini, dan seolah-olah membenarkan ataupun menjustis ya, mengklaim putranya itu tidak pernah melanggar. Nah, itulah yang perlu untuk kita sadari ya. Anak-anak kita itu kan manusia biasa, kadang menurut, kadang tidak, itu biasa ya. Kalaupun melanggar dan mereka mendapatkan iqab, itu adalah tanggung jawabnya. Dia harus bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Itu adalah diantara tarbiyah kita. Nah, itu kita yang disalahkan, kita yang dipojokkan, dan akhirnya ya dia lebih memilih untuk pindah ya. Ya sudah, kita ikhlaskan ya. Jadi itu salah satu pelajaran ya, bahwasanya mohon ada kerjasama di antara orang tua ya, kita dan para guru ya, juga para santri-santriwati. Itulah yang tiga pihak yang harus bekerja sama untuk dalam hal kebajikan dan ketakwaan. Mudah-mudahan ada manfaat yang sedikit ini. Saya sampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya di tempat ini ya. Saya yakin Bapak Ibu banyak kesibukan di rumahnya, di tempat kerjanya, tapi dalam rangka untuk masa depan anak-anak kita, rela untuk membagi waktunya datang ke tempat ini. Semuanya tidak ada yang sia-sia ya. Semuanya ada nilai pahalanya, menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya, maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.